Maaf, Ya, maaf kita bertahun-tahun lagi. siapapun Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum aku kasih Bunda. tahu. Assalamualaikum Bundaku. Ya, aku kasih tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Ya, Bang Ini Zuma. Gurunda, Iya, izin Gurunda. iya. Tadi Iya, ini iya, silakan, ada silakan. abang izin Gurunda ya. Tadi ada tuh Sofiatul, tahu kan? Gurunda kan sama Tahu. Sofiatul. Denny Udah Christine tahu. itu menginjak Al-Qur'an Gurunda. Makanya kami nggak Iya. terima Gurunda. Iya, iya, Assalamualaikum, saya Bang tahu, Zuma. saya paham. Inilah makanya umat Islam itu juga harus sadar dari sekarang. Harus buka mata, buka pikiran umat Islam Indonesia ini. Jangan justru kita yang menyuarakan kemudian tentang apologet Islam ini justru yang disudutkan. Ini belum seberapa, belum seberapa. Kalau mereka sudah mencapai 50-50 angkanya di Nusantara ini, coba kelakuan mereka itu, maka saya khawatir anak-anak kita itu sudah takut ke masjid. Takut ke masjid. Semalam saya mengatakan kepada seorang wanita dari Kristen, saya katakan apa? Harusnya kami umat Islam itu yang takut berhadapan dengan kalian, takut bertemu berpapasan di jalan. Karena agama kalian itu adalah agama warisan penjajah. Semua makanan, semua binatang kalian makan, apalagi umat Islam. Makanya cobalah ya, yang sosokan menasihati kami supaya tidak berdebat, seakan-akan kami umat Islam ini yang mewakili umat Islam ini kemudian tak ada gunanya. Tengoklah kelakuan mereka coba. Siapa yang mau bertanggung jawab ketika dipertontonkan mereka menginjak kitab suci Al-Quran? Kita mau diam saja? Ayo. Mereka tertawa. Mereka yang minoritas di negara ini itu tertawa. Tertawa karena yang menginjak itu adalah orang Kristen yang berada di luar Indonesia. Kita tunggu 3 hari ke depan. Ada tidak permintaan maaf dari orang-orang yang mengaku dirinya penganut ajaran kasih ini? Ada enggak? Mewakili mereka kemudian yang minta maaf kepada umat Islam di Indonesia ini dengan kelakuan mereka. Ini yang kedua kalinya dia menginjak Al-Quran. Bayangkan itu. Jadi kita harus diam saja gitu, melihat kitab suci Al-Quran ini diinjak-injak. Kita diam saja, kita biarkan saja Allah memaki Islam, memaki agama kita, bahkan menginjak kitab suci kita. Kita diamkan? Kita diam saja gitu. Bahkan kalau kita mengajak mereka berdebat, umat Islam ini yang mau berdebat ini yang dikucilkan, yang disudutkan. Kita dibilang intoleran lah, dibilang rasis. Ini tengok akibatnya. Ini kalau didiamkan ini akan semakin jadi. Akan semakin jadi. Ini Sofiatul, si Christine, bisa jadi besok muncul lagi yang lain untuk menginjak Al-Quran. Terus kita diam aja gitu. Jadi saya minta ya teman-teman sekalian, khususnya kepada aparat kita, tolonglah berikan sedikit ya tindakan supaya kita juga umat Islam ini melihat bahwasanya kita rakyat Indonesia yang mayoritas Islam ini itu juga dapat perhatian. Jangan didiamkan. Karena ini sudah terang-terangan ninja Al-Quran dan ini sudah berulang kali. Jangan sampai terjadi ribut karena kita melihat tidak ada pergerakan dari aparat. Tolong, please. Katanya teroris bisa kalian kejar sampai akad di lubang tikus. Ini ninja Al-Quran, diam. Tolong please, pada aparat, kalian adalah yang bisa melakukan tindakan, bukan kami. Karena kalau umat Islam yang berbicara itu lain ceritanya. Kami mohon supaya aparatur kita, para aparat kita untuk mengambil tindakan. Tolong, melalui forum ini, saya Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia dan Mu'alaf Center Indonesia meminta dengan hormat kepada aparat untuk kemudian mencari pelaku penginjak Al-Quran ini. Supaya kami diam, supaya Indonesia tetap adem, dialog-dialog tetap berjalan dengan baik.
pelaku-pelaku seperti ini tolong diringkus. Masa teroris bisa ditangkap? Katanya kalau polisi yang ambil gerakan, polisi Indonesia dijempol oleh polisi luar negeri, bisa melakukan aksi apa saja untuk memberantas kemudian hal-hal yang negatif untuk negara ini. Ini negara kita terancam, Bang. Kalau ini terus dibiarkan, maka perang agama itu bisa terjadi. Karena kami umat Islam tidak terima kitab suci kami diinjak sedemikian rupa. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya, bapak-bapak aparat, Anda punya ruang untuk melakukan tindakan. Tangkap orang yang menginjak Al-Quran. Dia masih di bumi kok. Kami percaya Kepolisian Republik Indonesia bisa melakukan apapun demi menenangkan agama ini, menenangkan negara ini. Ya, jangan sampai dibawa akar rumput yang bereaksi. Tolong, ini himbauan. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia meminta dengan sangat supaya aparat kemudian mengusut tuntas oknum yang menginjak Al-Quran si Kristin. Ini sudah berulang, bukan cuma sekali. Ini untuk yang kesekian kalinya. Dan kalau tidak ada tindakan, maka akan muncul Kristen-Kristen yang lain. Dan para penghujat tertawa mereka. Penghujat-penghujat yang masih ada di Indonesia ini tertawa. Dan sangat boleh jadi apa yang dilakukan oleh Kristen itu akan dicontoh dan ditiru mereka yang penghujat. Edis tadinya di Indonesia merasa bahwa orang Kristen bebas menghujat kalau di luar Indonesia, di luar negeri, maka dia pun ikut ke luar negeri dan menghujat. Nanti muncul lagi yang lain, si Halilintar merasa terancam di Indonesia, keluar lagi dari Nusantara ini, menghujat lagi di luar. Saifuddin Ibrahim merasa tidak nyaman menghujat Islam di negara ini, keluar lagi seperti itu. Mau sampai kapan kita diginiin? Ayolah, kita pingin bukti nyata dari aparat, ada tindakan nyata. Ini sudah lebih dari teroris, ini sudah akidah yang keinjak-injak. Ya, jangan biarkan teman-teman saudara-saudara kita di sini kemudian jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, yang negara kita tidak inginkan, baru negara mengambil tindakan. Please, kami mohon aparatur negara untuk mengambil tindakan. Jangan didiamkan. Karena penghujat-penghujat di sini masih ada, di Indonesia ini ada, tidak berani kemudian menampakkan wajah. Ya, si CP, Halilintar, Kiamat, itu semua penghujat. Ada lagi satu tuh yang buka kamera tuh, si RK, Roh Kehidupan. Kenapa diam saja gitu loh? Kenapa nggak diambil tindakan gitu? Apalagi ini sudah menginjak Al-Quran. Menginjak Al-Quran berarti sama dengan meludahi kami umat Islam di Nusantara ini, bahkan di dunia. Please, ya, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya aparat, tolong ambil tindakan nyata. Perlihatkan ke kami umat Islam, ini loh, kami butuh itu. Jangan didiamkan, karena akan muncul lagi besok hari akan melakukan hal yang sama. Dan kalau itu terjadi, kami Apologet Islam Indonesia tidak bisa menjamin untuk rakyat Indonesia, dalam hal ini umat Islam, tidak bergerak. Please, tolong ini jangan dibiarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele. Ya, hal ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Umat Islam di Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kitab sucinya, hal yang paling terpenting dalam kehidupannya, kemudian itu sudah keinjak-injak seperti itu, maka buat apa lagi kita hidup? Buat apa lagi kita hidup? Al-Quran kita sudah nyata-nyata keinjak-injak berulang kali. Buat apa kita hidup? Buat apa kemudian kita hidup kalau akidah kita sudah keinjak seperti itu? Jadi sekali lagi saya harapkan kepada para aparat, mohon supaya ngambil tindakan atas apa yang dilakukan oleh Kristen telah menginjak Al-Quran. Demikian sementara, silakan sahabat-sahabat yang lain. Oke, baik. Jadi teman-teman ya, terkhusus di sini Kristen, kalian
Kalau memang kalian ingin menantang kami diskusi dengan baik, silakan. Ya, jadi untuk sementara buat saudara-saudaraku, teman-temanku yang muslim, ya, di sini kami menantang Kristen. Naik kalian 5 atau orang, ayo kita buktikan ini kebenarannya. Jangan jadi pengecut kalian. Naik. Kenapa kami ada di sini? Biar kalian sadar. Kenapa kami ada di sini? Kalian merasa nggak terima ketika kami ada di sini, terus kalian menginjak-injak Al-Quran kami. Karena kalian pencuri, karena kalian maling. Sadar diri kalian. Jadi kalian di sini nggak pantas, agama penjajah, nggak tahu diri. Ini untuk teman-temanku yang di atas, yang Islam-Islam. Mohon maaf, kami di sini menantang untuk Kristen naik ke Komal untuk berdiskusi. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, yang teman-teman Islam di atas, kita siapkan Komal untuk Kristen, kita buktikan. 6 klan Kristen naik di atas. Kalian buktikan kemari, monyet. 6 kalian naik, kalian buktikan di sini. Kalau memang kalian merasa benar, naik. Kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa kalian yakin lebih benar daripada kami, naik. Kita buktikan. Di sini kita buktikan. Ya, untuk teman-temanku saudara yang di atas, silakan dulu ya untuk sementara izin ya. Baik. Mohon izin ya. Oke, dari tadi memang baik. aku niat buka Komal untuk menantang Oten naik. Oke. Sebanyak-banyaknya. Kita buktikan. Siap. Ya. Satu kata Mohon dari maaf, saya sebelum saudara-saudaraku saya yang di atas turun. ya. Mohon maaf Satu ya. kata dari saya sebelum turun, Blender. Oke. Blender. Satu kata buat oten-oten yang menantang ingin berduel dengan saya tanpa membawa agama. Silakan DM saya dimanapun. Demi membela agama, saya siap mati untuk Anda. Untuk agamaku. makasih. Ya. Camkan itu. Kalau ingin menantang-nantang silakan naik on cam bersama saya. Tunjukkan alamatnya. Iya bang, terima kasih bang. Baik, lanjut semuanya. Izin turun guruku semuanya ya. Ya, makasih bang, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang ada di GS, teman. Ingat Oten ya. Di mute dulu. Bang. Kami tidak seperti Kristen. Masuk ke Komal kalian di mute diki. Kami akan memberikan contoh kepada kalian. Kalau Islam, Komal Islam tidak seperti pengecut ke Kristen sana. Diki di mute. Ingat, selama kalian tidak menghujat di sini, kami tidak akan turunkan. Paham kalian? Ya, kami memberikan contoh. Jangan kalian asik memframing, memfitnah bahwa saya Komal ini segala macam. Ini kami akan tunjuk. Naik kalian semua Kristen. Naik kalian. Apa Yahudu? Apa tanggapan kau? Oke, selamat malam saudara-saudara. Saya setuju yang disampaikan Bang Zuma, tetapi dalam narasi saudara Blender ini pakai kata-kata monyet. Tuh, Bang Zuma sebagai ketua apologet Islam di sini harusnya setelah selesai Blender tadi bernarasi, Anda menegur Blender ini. Jangan hanya suka melihat mengoreksi orang lain. Sedangkan Blender aja tadi dia menegur orang, tapi dia memakai kata-kata monyet. Saudara, Jadi saudara, gini. Jadi begini saudara, ya. Kalau kamu mau adu suara atau mau adu juga logika atau pengetahuan, ayo. Gitu. Tetapi tidak perlu pakai kata-kata yang monyet, anjing. Kita juga bisa kayak gitu. Ya. Ingat, camkan itu. Kita nggak pernah mundur dalam hal itu. Ingatkan itu. kalau tidak mundur terus kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu loh? Nginjak Quran sembunyi-sembunyi, kenapa harus kayak gitu? Yang ngijak Quran siapa? Apa saya udah nginjak Quran Anda? Itu dia, siapa yang nginjak Quran? Baru-baru ini penyembah Yesus bintang timur menginjak lagi Al-Quran. Ingat, itu ajaran kasihmu kayak begitu. Jadi kalau Anda disebut monyet, disebut anjing, nah, Yesus aja menyebut kalian seperti itu kok. Yesus sebagai anjing kok. Orang-orang yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya disebut anjing sama Yesus. Kenapa jadi gengsi disebut kayak begitu? Zuma, ya.
Kalau Anda tidak mau diperbuat sesuatu, maka juga harus menegur anggotanya. Bukan. Jangan hanya Tidak ada itu. Sekarang begini. Barusan tadi Kamu harus Blender jujur. pakai kata-kata mulut apa itu, coba? Kamu harus jujur. Yesus menyebut non-Yahudi pada saat itu disebut sebagai apa? Kamu harus jujur. Lah, itu Yesus kan menyebutnya. di dalam Alkitab. Iya, makanya justru karena ada di dalam kitabmu. Yesus menyebut orang di luar Yahudi yang ada pada masa itu sebagai apa? Jangan jujur. kita masuk ke sana dulu. Itu udah masuk apologet. Tetapi kita bahas kayak sekarang terjadi. Tadi Kamu barusan ingin memperbaiki. Blender. Kamu ingin memperbaiki. Sementara Yesus yang kau sembah juga menyebut orang-orang Roma, orang-orang di luar Yahudi sebagai anjing. Saya sarankan anggota Anda perlu Anda. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kau jujur dulu. Jujur dulu. Yesus menyebut orang di luar Yahudi dalam hal ini orang Samaria dengan sebutan apa? Kau jangan mengelak. Itu justru kamu yang harus menjawab. Yesus menyebut orang di luar Yahudi dengan sebutan apa? Yang suka bicara kotor, tapi kamu tidak menegur. Bagaimana Yesus kemudian menyebut apa orang-orang di luar Yahudi? Anggota Anda sendiri yang katanya kamu jangan mau memperbaiki orang, sedangkan sembahanmu itu yang kau sembah Yesus. Yesus menyebut orang di luar Yahudi dengan sebutan apa? Diskusikan sama kau 3 kali kau turuni saya. Kalau orang Islam kemudian dalam hal ini oknum menyebut kalian sebagai anjing, sebagai monyet, itu ada dasar pijakannya. Loh, kalau sekarang Yesus bila buta. Sekarang Yesus itu yang saya tanya, yang kau tuhankan itu. Makanya ku bilang, yang kau tuhankan itu kenapa menyebut wanita Samaria di luar Yahudi dengan sebutan anjing? Kutanya dulu. Kenapa Yesus menyebut orang di luar ajarannya dengan sebutan anjing? Kenapa? Bentar, kalau kita masuk ke sana, kita akan masuk ke ranah saya tanya dulu, kenapa kemudian Yesus menyebut orang di luar agamanya dengan sebutan anjing? Kutanya dulu kau. Kalau disebut anjing karena mereka itu tidak menerima firman Tuhan, tidak percaya. Kata siapa? Perempuan itu justru mengikuti. Justru Yesus mengatakan, besar imanmu wahai anjing. Kau yang gila, kau yang buta urus. Kitabmu itu yang mengatakan itu. Matius 15 nomor 26. Kau yang gila. Kau yang gila siapa? Yang gila siapa? Umatmu lah. Yang gila itu di Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu disebut gila. Baca Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Ku kasih tahu sama kau Juma. Tegur dulu anggota kau, si anggota API, baru kau tegur orang lain. Ada tegur-teguran. Toh kalian itu golongan binatang kan memang. Kalian menyebut diri kalian dengan domba kan, padahal kalian bukan domba, kalian itu serigala. Kau yang serigala. Sekarang Yesus menyebut kalian dengan sebutan apa? Yesus menyebut kalian dengan sebutan apa? Hah? Yesus menyebut kalian dengan sebutan apa? Aku tanya dulu. Bacalah. Kenapa kamu tanya sama aku? Matius 24 nomor 15. Yesus menyebut pengikut Paulus itu dengan serigala. Ngerti kau? Pengikut kau juga buta huruf? Apa hubungannya? Yang saya tanya, kau memprotes teman saya, saudara saya, dengan mengatakan kalian anjing. Memang Yesus mengatakan begitu kok. Masih bagus kau disebut anjing. Masih bagus. Faktanya Yesus menyebut pengikut Paulus dengan sebutan apa? Hah? Yesus menyebut di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Yesus menyebut dengan sebutan apa? Oke, kalian itu disebut sebagai serigala, paham kau? Tema aja kalau kau mau ranah ke mau bahas. Silakan temanya. Ya, Yesus menyebut Islam dengan sebutan apa dan menyebut Kristen dengan sebutan apa? Tetapi ingat, tolong si saudara Anda Blender, tolong dijaga mulutnya. Enggak ada tolong jaga mulutnya. Tolong suruh Yesus itu jaga mulutnya. Jangan katai orang di luar Yahudi sebagai serigala, sebagai guguk. Yesusmu yang kau ajari akhlak. Kenapa kau tertawa? Hah? Yesusmu itu yang harus tahu akhlak. Kalau itu maksudmu. Kalau saudara saya manusia biasa, loh, Tuhanmu menyebut orang Samaria dengan sebutan anjing. Ajarin dia akhlak. Ya udah, sekarang gimana Juma?
kita jangan mau ribut lah. Kita mau sekarang gimana baiknya sekarang? Udah jalan pinta mau baiknya gimana? Ya jangan sok-sok mau jadi datang sini memperbaiki. Enggak. Ya nggak bisa. Kamu Tadi- tidak tadi bisa saya nggak terima, memperbaiki si selama Blender, Tuhanmu kata-kata akhlaknya kotor. belum bagus. Akhlakmu kau suruh bagus akhlaknya. Masakan wanita yang melahirkan dia tak pernah sekalipun dia memanggil wanita yang melahirkannya dengan panggilan mama, panggilan Oke, sekarang ibu. sekarang Anda maunya sekarang apa? Yesus selalu memanggil ibu kandungnya dengan panggilan perempuan. Apa itu akhlaknya? Oke, Anda sekarang maunya apa? Saya maunya jangan sok nasihatin kami di sini. Nasihatin Yesusmu yang tidak tahu akhlak itu. Paham kau? Ya udah. Tolong tapi si saudara Belendo. Oh, ajarkan kalian punya agama, nggak punya akhlak, tidak punya etika, nggak ngerti moral kalian itu memang kan? Dia juga Kenapa? kasar-kasar. Karena Tuhan kalian itu nggak punya akhlak, nggak bermoral. Berdasarkan Bible. Ini bukan hinaan, ini fakta. Yaudah, ayo kita Baca Matius 2 ayo, kita 15 diskusi, itu. ayo, kita Seorang diskusi, perempuan ayo. datang minta tolong, memelas lagi. Dibilang makan sampah, dibilang guguk. Coba kau tunjukkan, panggil Kristen yang paling hebat di antara kalian, suruh naik ke sini, tunjukkan dalilnya Yesus pernah memanggil Maria ibunya dengan panggilan ibu. Di mana itu pernah dia panggil ibunya dengan panggilan ibu? Panggil mama patera, mana dalam bahasa Yunani, mana? Enggak ada. Yesus setiap memanggil ibunya selalu memanggilnya dengan wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Itu Tuhan kau itu. Kalau kita berbicara mengenai moral, Tuhan kau itu Tuhan yang paling durhaka terhadap ibunya sendiri. Tahu kau? Oke. Kau sendiri sekarang sebagai maunya manusia, apa? Sekarang kutanya maunya kau, apa kau Jemaat? sebagai manusia pernah gak kau panggil mamamu dengan panggilan perempuan? Hai Sekarang anakku maunya Yahudu, Jemaat. ya perempuan. Kau pernah katakan kayak gitu ke ibumu? Tuhan yang kau sembah itu setiap kali memanggil ibunya selalu menggunakan kata perempuan. Ya Gune, udah, Gune. ya Wahai udah, Gune, ya Gune, mau apakah kau dengan aku? Umurku belum nyampe. Ya udah, sekarang kamu maunya apa? Jadi Jemaat? jangan kau kesini untuk memperbaiki orang. Akhlaknya Tuhanmu dulu kau tatar. Dia kan selalu naik turun. Enggak, saya Turun tadi, naik turun naik turun si naik turun. Blender, Katanya kalau ada orang yang bertahajud datang, aku mau lihat Yesus, murtad. Ada orang yang ada datang umroh, ada pergi umroh, lihat Tuhan kau di atas Ka'bah, murtad. Ada yang hari Sabtu dengar lagu rohani, mimpi bertemu dengan Tuhan kau, murtad. Saya sarankan ketika Tuhan kau datang ke bumi, nasihati dia supaya belajar akhlak. Jangan selamanya dia mencatat sejarah sebagai anak paling durhaka. Sudahlah ibunya dituduh sebagai anak hasil zina. Ibunya membesarkan dia susah payah. Dipanggil pula dengan panggilan perempuan. Anak durhaka. Jadi nggak usah kok sok nasihatin ya. Nasihatin tuh Sopiatul tuh yang injak Quran tuh. Nasihatin tuh. Tapi saya nggak heran sih, orang Kristen ini memang cuplis. Ada orang menginjak Bible, ya, bukannya marah, malah rangkulan sama dia. Memang cuplis lah kalian ini. Cuplis kalian itu. Jadi bagaimana mungkin kalian itu marah ketika saudara kalian itu menginjak Al-Quran, sedangkan orang di luar Islam menginjak Bible, kalian rangkul. Yang mental-mental penjajahnya kalian ini. Munafi aja muka-muka, kasih. Maunya kalian berjejer, pendeta-pendeta muslim sejajar di lapangan, biar ku tampar pakai skopang kiri kanan. Hah? Untuk membuktikan kevalidan bahwa kamu itu ajaran kasih. Itu hoax. Ajaran kasih apa? Kasih Indomie bang, kasih Indomie bang. Kalau kasih Indomie iya jagonya, ada bencana, datang bagi Indomie. Habis itu orang dibaptis. Jadi gak usah nasihatin kami di sini, nyebut anjing loh. Yesus memanggil kalian dengan panggilan serigala pun. Lagian kalian mengaku apa? Kalian mengaku sebagai anak-anak domba kan? Iya kan? Kalian mengaku domba kan? Sejak kapan domba jadi malaikat? Sejak kapan domba jadi manusia? Domba itu hewan, cuplis. Jadi kalian itu komunitas hewan. Jadi nggak usah sakit hati. Oke. Harusnya kalau sakit hati itu ketika Bibelmu diinjak. Harus kau sakit hati.
Oh, dibilang anjing sakit hati. Firman Tuhannya diinjak nggak marah, malah pelukan sama yang injak Bibelnya. Memang sarap kalian itu, memang gak waras kalian itu. Udah nyembah anak orang. Kitabnya katanya suci diinjak orang, malah disanjung-sanjungnya itu si apa itu? Ya si cuplis itu. Sudahnya Tuhanmu dipretelin, ada yang joget-joget apa itu? Ala Yesus ala Indonesia. Kalian rangkul, kalian ciuman kudus. Apa itu agama apa itu? Coba kau kayak gitu di kami. Coba suruh Sopiatul ke Indonesia. Kalau kamu tidak cincang habis. Oke, udah selesai. Ini malah bro. injak kitabnya, malah rangkulan. Ciuman ketek kalian. Udah selesai bro. Tuyul memang kalian itu. Oke bro, udah. Ya, jadi sekarang saya tanya kau jujur. Yesus memanggil wanita non Yahudi dengan panggilan apa? Jawab. Oke bro. Oke apa? Nggak ada Yesus panggil oke, nggak ada. Yesus manggilnya dengan panggilan apa? Udahlah santai lah kita ya. Enggak, saya tanya dulu kau. Yesus memanggil orang di luar Yahudi, wanita Samaria itu dengan panggilan apa? Santai aja kita lah bro. Iya, saya santai nih. Ini Jangan santai. terguncang. Kalau saya tidak Udah, santai nih, kukunya Oke, ginjalmu. saya Paham begini kau? bro. Ku tanya kau dulu. Dipanggilnya apa? Yesus memanggil Gini. wanita Samaria itu dengan panggilan apa? Sebenarnya juga saya tadi mendengar narasi saudara Zuma yang dimana ada saudara Kristen yang menginjak. Tapi saya juga nggak tahu ya. Saya juga baru Iya, dengar makanya. itu. Nah cuma tadi coba gini bro. Kalau memang itu ya silakan saja. Saya tidak mau mengatakan itu. Iya, jadi boleh ya kami Saya- sebut kalian anjing, boleh ya dari Jadi, sekarang ya. Cuman juga Kan harus kita mencontoh saling- Yesus. Jadilah saling teladanku, kata Yesus. saling Aku mengenal menegur muridku, gitu loh. muridku mengenal aku, Saling mereka menegur mendengarkan gitu aja, aku dan bro. mengikuti aku. Hah. Gini bro. Sesama saling kalian manggil menegur. anjing, anjing. Kita ke Gini. kampus yuk. Ya, kenapa saya mau pengen naik tadi? Kalian mau menegur orang, tapi si Blender pakai kata-kata monyet gitu loh. Tapi kan Masih gimana masih kan kesannya? bagus itu. Padahal tadi narasi Yesus. Bang Zuma tadi Yesus narasinya itu saudara, tadi Yesus narasi itu Bang Zuma saya malah suka, dia bro. jual jubah untuk beli Bang Zuma. pedang. Tadi narasi Bang Zuma saya suka. Nggak ada kata-kata yang Alamak, Iya, gak usah betul. sanjung-sanjung Cuma Bang Zuma, tadi enggak. Aku lebih kejam dari ketika Blender. saudara Anda si Blender. Masa kau tahu? Betul. Blender saya itu belum gini, ada gini. apa-apanya. Iya, maksud ketika dia Kau belum bernarasi, tahu saya aja. Zuma, kalau dia bernarasi pasti juga pakai kata-kata Nanti disuruh kotor, colok, gitu loh. disuruh Nah, colok. jadi artinya gini, Ini ya. Bang Zuma, ya. Belum jadi kenal Bang Zuma dia, belum kenal Bang Zuma dia. Mau di ospek gas lagi bang, Jo. gas bang, gas kau. Ya, Cekek ya, ini nggak monyet nih, apa-apa. cengek. Babi ini. anjing kau, ya kan? Itu kan saudara kan dia yang mulai lagi kan? Mulai Nah, itu kau, loh, mulai kau, gimana kan? itu, bro? Mulai kau, Gimana kan? itu, bro? Coba Ya dulu kau lah, emosi juga kasih sebut anjing pendapat juga dulu. kau kan? Nah, sama Gimana dengan Yesus dulu? kau. Kasih pendapat dulu tentang itu. Yesus kalau dia tidak mental pengecut, pada saat dia perintahkan muridnya beli pedang, itu untuk apa pedang itu dibeli? Untuk apa? Untuk apa pedang itu dibeli? Oh, potong kangkung? Tidak, karena Yesus tidak tahu kalau yang mau dihadapi ini pasukan besar. Begitu lihat musuh, masukkan Oke. pedangmu ke sarungnya. Ngondek loh. Oke. Tuhan kok Sekarang, bro, ngondek. Oke. Kalau Islam itu tidak, sekali Allahu Akbar nggak ada kata mundur. Yesus sarungkan pedangmu. Memalukan, kampret. Awalnya berapi-api. Udah, Siapa minum di air antara dulu lah, kalian? minum air dulu, minum air Jual dulu. jubahmu katanya, jual jubahmu katanya. Kau Ayo minum jual air dulu, jubah, kau minum beli air pedang dulu. cuma dua biji. Begitu lihat tentara Romawi, gagah berani, berewokan, berotot, langsung mengatakan, teman-teman, Kau minum air dulu, masukkan bro. pedangmu Udahlah. teman-teman. Kita sekarang mau bahas apa, ayo? Kita mau bahas apa, aja ayo? lawan kita pakai Ayo. ludah. Yang sopan lah, Jangan yang sopan, pakai yang pedang. Jangan keluar kata-kata yang dasar tidak baik. Ayo. kampret, pengecut. Kita memberikan edukasi yang baik sama Sekarang saya tanya, untuk apa Yesus perintahkan muridnya beli pedang? Untuk apa? di mana dia mau datang untuk membawa pedang itu. Enggak, dia perintahkan murid-muridnya untuk menjual jubah agar mereka bisa beli pedang karena mau berhadapan dengan tentara Romawi. Nah, terus kenapa pada saat bertemu, kenapa pedangnya disembunyikan? Oke, di mana Itu mental bro? apa itu? Itu mental apa? Aku tanya kau. Ya, di mana itu, bro? Biar aku juga- Mama Di mana itu, la bro? haula wala quwata illa billah. Masakan Iyalah, nggak tahu di kitabnya sendiri.
Iya, ayolah kita diskusi lah. La Ayo. haula wala quwata illa Biar aku tahu lah. Coba kemarin ya, bro. Oh, baca di kitabmu di Lukas 22 satu perikop. Oke. Siapa Lukas yang 22, bro. mempunyai, Berapa, bro? Ayat berapa? bawalah Bro? ke sini. Ayat berapa, bro? Malah kalau dilihat dari terjemahan lama, siapa yang mempunyai dompet atau kantong harus membawanya, dan siapa tidak mempunyai pedang harus menjual jubahnya untuk beli pedang. Ayo berapa, beli bro? pedang, yuk beli pedang. Begitu Ayat berapa, ketemu bro? dengan musuh, waduh, musuh berotot ini tukang tinju. Apa katanya? Masukkan pedangmu. Cala bayi. Ayat berapa, bro? Tak cocok jadi Tuhan. Ayat Baca berapa? aja Lukas 22 satu perikop, Buddha. Telan aja tuh, panggil pendetamu sini. Enggak, saya harus tahu dalil Anda. Soalnya kalau saya tidak membaca, maka Anda memunculkan Lukas materi yang 22. Iya. Ada berapa, abangku? Berapa? Nomor 36. 36. Oh, gitulah. Masuk susah amat sih. Itu di Matius juga ada, Bang. Matius 26:52. 26, iya betul. 26:52. Percakapan waktu di perjamuan malam. Oke. 36. Saya baca ya, Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26:32. 26:52. Lukas 22 36 kata 26:52. Itu juga ada. Coba itu yang jelas Matius 26:52 baca. Iya, satu-satu dulu. Selesaikan satu-satu dulu. Ya. Tadi Bang Zuma sampaikan Lukas 22 ayat 36. Betul ya Bang Zuma ya? Iya. Ya, Bangku. Ya, oke, siap. Minum air dulu lah biar tenang jiwanya. Saya tenang kali nih. Oke, siap ya. Saya bacakan kepada kita. Banyak kali cakap kau. Udahlah, Belender. Saya kalau sama aku sama kau ya, Bang Zuma, kalau aku sama dia, itu Komal itu bisa hancur loh sama Belender. Karena kenapa? Karena kata-katanya itu selalu kata-katanya kotor loh. Memang kau binatang kok cemana? Lucu kau Nah, nih. itu kan Bro Zuma, tuh. Kau kan domba-domba. Domba itu binatang nggak? Ya, itu kan Bro Zuma, tuh. Domba itu Kan memang malaikat. iya kan? Tuh kan, Lucu. Bro Zuma. Gimana tuh, Bro? Coba kasih pendapat dulu lah. Gimana itu, Bro? Apa? Itu Blender itu, aduh. Itu teman saya itu jujur kali. Kalau saya nggak jujur kali. Dia jujur. Oke. Domba itu menurutmu apa? Domba itu atau binatang? Jujur, kalau seandainya ketika saya juga baca Al-Quran Anda tentang hal-hal yang negatif, Ya silakan aja, di mana kami disebut sebagai binatang, di mana yang disebut binatang justru kalian. Ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu adalah seburuk-buruknya makhluk, artinya lebih buruk daripada kita nyumet. jangan masuk ke sana. Itu bukan berdiskusi namanya. Itu aja terus. Ya udah, pertanyaannya untuk apa Yesus memerintahkan muridnya beli pedang? Mau panen sawah, Pak Padi? Oke. Saya baca dulu ya. Jadi harus saya baca dulu ayat saudara ini. Mau panjat kelapa? Oke. Lukas 22 ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikianlah juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Ya. Sebab apa yang tertulis Dia mau tentang dia aku Yesus mau sedang disebut sebagai digenapi. pemberontak kan di situ? Memberontak nggak dia? Nah, jadi memberontak. Kenapa? Ini nubuat yang tidak tergenapi. Yesus tidak jadi memberontak. Dia lihat lawannya, waduh, parah, lari, cabut, kabur. Ini jagoan di depan ini, kayak film India. Iya. Lihat musuh, kabur. Pedang cuma 2 ekor, 2 biji. Lawan besar-besar. Tentara Romawi kok lawan, makanannya setiap hari makan daging. Iya, Datang benar. Yesus sama temannya cuma makan buah anggur, itu pun hasil curian. Piye toh? Kaburlah dia. Persarungkan pedangmu, katanya. Kenapa rupanya, Bos? Musuh kita berbulu semua badannya. Pengecup.
Ini yang harusnya kalian luruskan, jangan Al-Quran yang dikeinjak. Ini yang harusnya kalian pikirkan. Loh, Tuhan kita kok jadi pengecut? Jangan kitabnya orang diinjak. Gitu loh saudara. Aduhai. Saya juga tidak membenarkan hal itu, bro. Saya juga tidak membenarkan. Tapi ya, cobalah kita saling kalau diskusi jangan keluar kata-kata yang tidak benar, gitulah. Jadi itu juga akan memicu nasihat lagi kau nasihat lagi. Iya. Yesus menyebut kalian sebagai serigala pun. Tolong juga saudara Berendor kalau mau naik komal, tolong jaga kata-katanya. Boleh keras, boleh. Kau nasihati lagi beliau. Aduh, udahlah, Bang Blender udah. Ya. Tatar dulu ini anak. Silakan Bang. Kau kalau mau curhat kau, pergi ngomong ke sama mak saya kau. mau sampai menjawab kemarin, tadi ya tentang pedang, oke? Oke bro, Kau Jumat. enggak, kau kasih aku bicara, tapi kau pancing-pancing aku bicara. Itu kan? Kau Gimana bro Juma ini mau kau lucu nih. Memang faktanya kok lucu kau. Enggak apa-apa, kita biarin aja biar dia. Ya udah biarin aja lah. Cocok. Sekarang aku tanya, domba itu binatang atau bukan? Silakan aja. Ya ketawa kau. Hah? Nah, biar bukan biar aku bertanya, bukan narasi. Aku bertanya sama kau. Bro Zuma tahu bagaimana Anda itu kalau berkata-kata. Coba aku bertanya, kau usah kesana. Kau usah ngadu. Apakah Anda itu akhlak baik apa tidak? Saya tidak mau menanggapi. Nggak ngaruh. Dia tahu nggak ngaruh. Ya. Jadi aku biar nanya, aku menyampaikan bertanya. Apakah domba itu binatang atau tidak? Ya ketawa kau. Ya, ketawa. Coba pastikan dulu biar kau sadar. Saya nggak mau diskusi. Saya mau sama Bro Juma. Enggak, biar kau sadar. Yang mengatakan binatang ini aku atau bibelmu? Kau marahin lah bibelmu. Ayo, Kok aku kita pula marahin? Aneh kau. Kita diskusi, ayo. Tadi saya mau menanggapi. Tahu nanti kalau aku diskusi sama aku mencret aku buat. Kata-kata Anda kotor banget sih. Jadi kita malas kotor. Semua salah. Aku bertanya aja salah, menghujat. Aku cerita dikatakan menghujat. Aku mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tuhan, kalian menghujat. Serba salah, cobalah. Ketika di bulan 12 aku mengucapkan selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan, menghujat. Padahal baiknya itu kan hari kelahiran. Salah juga di mata kalian. Jadi mau kayak mana? Harus kayak mana aku coba? Oke, salah itu kalau menurut kau. Bilang kalian itu pengikut buta huruf gimana? Mau nggak pengikut orang mana faktanya gimana? Mana? Loh, kalau sekarang aku tanya, Yesus itu setiap tanggal 25 itu merayakan apa kalian? Merayakan apa? Aku tanya. Janganlah, aku tidak mau ke sana lah. Kita mau. Iya, aku tanya dulu merayakan apa? Mending saya turun nih kalau diskusinya. Ya, turun dong. Makanya kau jangan kau aku lontong. Tentang pedang tadi. Iya, aku mau turun bro, betul. Iya, saya mau turun kalau jangan kau turun. Jangan kau turun. Boleh kau turun, tapi suruh penghujat itu naik ke sini. Ya saya nggak tahu siapa mereka itu kan. Saya juga taunya. Ya udah, kau jawab aja dulu. Untuk apa kemudian Yesus beli pedang? Oke bro, gini bro. Dalam pengajaran dalam perjalanan Tuhan Yesus seringkali memakai banyak sekali kata-kata perumpamaan yang mungkin itu bukan perumpamaan pedang. Ya, begini bro. Dia mengatakan pedang itu ya, dia dalam kita memahami hal itu bukan berarti beli pedang terus kita untuk memberontak orang-orang atau memusnahkan orang, bukan. Itu bukan itu maksudnya. Tetapi buat ngiris bawang itu Bang dah. Bukanlah. Ya, itu, buat ngiris bawang Kang pedangnya. Itu diartikan bahwa itu adalah memikul salib. Artinya memikul salib. Inilah kalian suka kali nipu-nipu. Apa hubungannya pikul salib dengan pedang? Begini aja bro. Kan Yesus mengatakan begini. Jangan sangka aku datang untuk mendamaikan, tetapi aku akan membawa pedang. Aku akan memisahkan anak-anak dan kepada orang tuanya. Aku akan memisahkan, ya gitu kan bunyinya. Nah, jadi apa artinya? Berarti kalau kita menafsirkan hal itu, berarti pedang yang Yesus bawa itu dia memisahkan, sengaja memisahkan orang tua dengan anaknya.
Nah, kalau kita memahami secara literal itu, maka muncullah yang dimaksud dengan itu memusnahkan, membunuh dan segala macam, betul? Apa hubungannya kamu berasumsi? Nggak ada hubungannya. Ya kan itu kan juga berbicara pedang. Jangan sangkalah aku membawa damai, tetapi aku membawa pedang. Nggak ada hubungannya di situ. Kan? Yang saya tanya, kenapa Yesus memerintahkan muridnya menjual jubah untuk beli pedang? Ya kan saya udah bilang itu adalah memikul salib. Terus Bro Jumat tidak menerima jawaban saya. Wah, Terus, kenapa? saya juga, Apa hubungannya dengan salib? nah, gini. Nah, memikul salib begini, Bro. Kan pedang itu ya. Kan pedang itu adalah perang. Kalau kita mau berperang ya dalam rohani, ada menyediakan senjata-senjata rohani. Itu ada, Bro. Senjata rohani. Loh, ada. rohani lagi bawa-bawa. Ada, Bro. Ada. Jadi bukan berbicara itu tentang apa? Berbicara pedang yang kita maksud untuk membunuh dan segala macam, bukan. Oke, saya tantang dulu kau Juma. Kau bilang tadi Yesus nggak pernah mengatakan ibu. Kalau ada, kau berani berbuka mati satu minggu ini? Silakan tunjukkan. Baik. Ya, Kalau ada, kau mati Silakan minggu ini ya, tunjukkan. kena ajab ya. Silakan Baik, tunjukkan. saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Silakan. Kita lihat penipu ini ya. Silakan. Bentar. Oke. Ya, aduh, Oke, apa? bacakan dulu Yohanes 2 ayat 4. Ini orang penipu ini orang ya. Kita lihat teman-teman. Ini saya akun kecil. Ya. Agamamu Diam. yang sudah menipumu. Bagi kau ini guru, bagi saya ini penakut sama saya. Dengarkan saya bacakan. Dengarkan saya bacakan. Silakan. Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Semoga Original kau mati teksnya dalam apa? minggu ini dengan Original azab teksnya Allahmu apa? yang kau Original perbudak. teksnya Tidak ada apa? ilmumu. Ada Hei. kata ibu di situ. Kau Ada tidak kata ibu ada di situ. ilmu kau, udah saya bilang. Original teksnya ada kata ibu. Di mute. Kau nggak ada Original ilmu. teksnya ada kata ibu. Hei. Lembaga kitabmu melakukan Hei, tipuan. kau nggak ada Tak ilmu ada kau, kata Bang. ibu di situ. Tak ada kata ibu di Ada original ilmu kau itu, teksnya. tahu kau? Hah? Tidak ada Botak. kata ibu. Itu hanya penambahan toyol. Dasar agama penipu. Kau buka itu kitabmu. Lihat original teksnya. Kalau ada kata matera, injak juga mulut kau. Bapakmu belum lahir, saya udah tamat belajar Bibel kau. Dasar binatang. Yohanes 2 nomor 4 itu tak ada kata ibu di situ. Unceng. Tai ayam kau. Datang sini doakan orang mati. Tuhanmu yang mati, cuplis. Umat terjemahan maklumlah. Itu kalau originalnya teksnya begini, Bro. Saya baca kepada Apa? Anda ya. Nggak ada original Itu, teksnya. Pendetamu suruh saya ke sini. baca, dengar. Biar ku ajarin Bebel. Dengar. Ti Asal emoi tolol kai kau. soi Alin gunai. lintar. Anak Itu cuplis. gunai. Ti emoi Tidak ada kata kai gunai di situ. soi Nggak ada kata gunai. Nggak ada kata matera. Nggak ada. Anda bisa baca nggak sih? La haula wala quwata illa billah Muhammad Oke, kita Rasulullah. buka, Bang. Kita Silakan, buka, silakan. ya, kita Tunjukkan, buka. tunjukkan. Di Tunjukkan. ayat berapa itu, Bang? Di Katanya tidak ada data guna ya. Yohanes 2 nomor 4. Dengar tadi katanya Yohanes tidak ada 2. guna ya. Lihat original teksnya terjemahan Oke, barumu kita ini itu. ya. Kata guna itu muncul di perjanjian di terjemahan lama tuyul. Oke. Silakan aja, santailah. Aku santai. Silakan. Silakan. Santai aja. Yohanes 2 ayat keberapa, Bang? Yohanes 2 nomor 4. Di terjemahan baru kata ibu itu tambahan. Di terjemahan lama adanya kata gune. Gune itu artinya bukan ibu, coples. Lempar juga, Oke. kutampar juga sendal jepit Nih, nanti kalian ayo, lama-lama ayo. satu-satu ya. Baca. Di mana ada kata di sana, di mana ada kata materi di sana? Hebrew. Hebrew. Ini apa ini? Ini apa? Apa ini apa? Coba. Jangan cari dikasih kata kayak gini materi. ya. Allah ya karim. Masa ada ayam disuruh baca kayak gini, mana bisa? Enggak, dia kan tadi katanya mau baca original teks. Ini yang begini, coba. Ini kitab kamu Alamak. ini. Ini. Coba mana, ini Kak? Ada ini kata yang saya matera baca. di mana? Saya punya. Kau- Saya baca. Ini mana? Haleluya, Ini. ya. Huma. Haleluya. Itu. Pingin kurasanya ku tampar mulut kau. Si dulu tai babi baru ku tampar mulut kau. Sok-sok jagoan. Ini Yohanes Bible. 2 nomor 4.
Mana ada tuyul Kok Raja cuplis? Debat ini ya? Ini hostnya kok Raja Debat ini kayaknya bukan Raja Debat yang saya Jadi kenal. sekali lagi Udah, ya, ini sabar dulu, mana sabar dulu, ini? sabar dulu, sabar dulu. Sekali lagi ya, saya katakan samamu ya, haluluda. Di dalam Biblemu itu Yesus tidak pernah memanggil mamanya mama, tidak pernah memanggil ibu perempuan yang melahirkannya dan panggilan ibu layaknya kita memanggil mama, enggak pernah. Yesus selamanya memanggil perempuan yang melahirkannya dia dan panggilan perempuan. Paham Bentar, kan? ini saya tanya hostnya dulu, ini Raja Debat bener ini apa bukan sih? Gak usah kau ke sana. Gak usah kau ke sana. Ini mana Kau coba fokus cari aja kata sekarang. Matera? Mana kata Matera di sini? Kata ibu di sini mana? Di Jangan sini punya aku cengengesan. datanya ada di sini. Kamu lihat dataku aja kalau kamu mau. Ini ini Yohanes Hebrew Saya baca ini, ya, Hebrew data saya modern di sini. ini. Mana? Kai Lego Ini. Autos Holesio. Malu kan kau? Legoi Kai O. Halilintar, malu kan? Malu kan halilintar? Mana ini Malu. kata? Mana kata Matera mana? Kalau di situ kalau Malu, itu ada halilintar. vokal, bro, bukan itu yang saya Halu pelajari. luda malu kau. Baca ini Yohanes 2 nomor 4 ini. Kau yang adu luda. Itu Haluluda. Yohanes 2. Data saya di sini. Saya Kamu data lebih apa? percaya Ini data Yohanes saya ini. daripada data Anda. Ini Yohanes. Ini Soalnya bukan data gini, saya, ini soalnya kitab kamu kemarin ini. beberapa Eh, saya naik koma. ini lihat nih. Nih, ini berseringkali apa? orang memberikan. Si haluluda malu. Malu. Ini apa ini? Ini apa? Coba kau lihat tuh, yang itu. Malu dia. Ini modern Hebrew ini. Cuma. Udah. Harus diajarin tata krama, Itu perbuatan pakai baik kepada gune. ibu yang melahirkan kita harus diajarin kepada Tuhan Benar yang kau. dibilang Raja Debat yang barusan kau turunin itu. Kenapa diturunin Sejak dia? kapan? Kenapa Sejak diturunin? kapan? Sejak kapan Halilintar. Gunai jadi ibu? Ini Sejak kapan hostnya Gunai Raja jadi Debat yang ibu? mana ini? Gak jelas ini Bang, hostnya. Haluluda. Bang Da, sejak Ya. kapan Gunai jadi ibu? Oke. Gak ada. Oke, bro. Aduh, lucu kali. Ya udahlah, tenang. Itu teks Ibu. originalnya Anohi Edonai Alohai Panci Oten Bangke. Itu dia. Nah, itu kan? Itu kan bang? Bro, kamu turun. Itu akun palsu. Kamu turun. Itu akun palsu karena mereka nggak mampu ngadepin saya. Kamu turun. Kau lihat coba Yohanes 2 nomor 4. Semua Kristen keluar. Kalau dia Raja Debat benar ini. Hei, penyembah sempak. Coba kau baca tuh dalam original teksnya ada nggak kata ibu di situ? Nggak ada. Oke bro, saya turun dulu. Saya kira tadi ini Raja Debat benar. Penyembah biji sakar, kau baca Oke, itu. oke. Ada nggak bro, di situ saya turun dulu ya, saya pamit dulu ya. tertulis dalam bahasa Yunani, bahasa paganmu itu, kitab saya kira paganmu tadi itu ini tertulis Raja Debat- ibu Raja Debat ada benar. tidak? Ternyata di dalam Islam itu boleh berdusta, boleh berbohong. Tuhanmu maha besar, berarti biji pelernya membesar gitu ketika ke langit. Hah? Tuhanmu maha besar. Naik ke langit apanya aja yang membesar? Sakit hati kau kan? Kabur. Saking tidak bisa mendapatkan kelemahan dan melakukan perlawanan kitab suci kau injak kan? Nah, panas tuh kamu diajari kebenaran. Haluluda. Sekali lagi kukatakan samamu, di dalam Yohanes 2 nomor 4 tidak ada kata ibu, cuplis. Terjemahan baru kata gune hilang. Arti kau? Di terjemahan lama ada kata gune. Gune pun artinya perempuan. Tak malu kau? Punya sembahan panggil ibunya dan panggilan perempuan. Wahai perempuan, nyucuk nyenyeng. Anak-anak kalau panggil ibunya nenen, mama, nenen dong. Ini tidak. Perempuan, nenen. Dasar anak durhaka, biadab. Pantas saja umatnya biadab semua. Kamfret. Malu kau kan? Hah? Tuhanmu nggak pernah panggil emak ke ibu yang melahirkan dia kan? Malu kau? Di depan umum pun orang-orang datang tanya, Tuhan, apa? Ibumu datang tuh. Mana ibuku? Nggak ada ibuku. Hah? Kaulah ibuku. Kaulah saudara-saudara perempuan. Kaulah saudara laki-laki. Para kali ibunya disangkal depan umum. Dasar kucluk. Oh, mau main kasar-kasar, Blender ini belum apa-apa dibandingkan Bang Suma. Oh, jagonya. Tapi sesuai dengan data kami. Sesuai dengan data, bukan asal ngomong. Silakan dinaikkan lagi kalau masih ada penyembah biji zakar di bawah.
Jadi memang kuperhatikan kalau menuju ulang tahun oten-oten ini udah aneh tingkahnya. Mungkin makin bertambah umur ya makin baperan ya. Itulah. Kalau sudah menuju hari ulang tahun Tuhannya, tingkahnya aneh aja. Beginilah. Udah makin gila. Pas semakin bertambah umur semakin kayak anak-anak tingkah kalian oten-oten. Nggak aja. Cuman itu aja lah tadi nanti kita ya. Nyumbang kita teman-teman ya buat papan bunga ya. Ngucapin selamat ulang tahun ya. Oh iya. Iya, betul. Nanti kalau Natalan, ya, nanti kami dari Apologetis Islam Indonesia akan kirim karangan bunga ke gereja-gereja. Selamat ulang tahun. Yang keberapa? 2024. 2025 ya, 2024 ya. Ya, Allahu nanti kalian Akbar. jadi kalian juga gitu nanti. Aku dulu gitu juga teman-teman. Pas Natalan nanti kalian jual urap di gereja-gereja. Laris loh. Karena apa? Ingat, kenapa kau jual urap? Tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Kau beli urap ini, itu dia urap-urap. Kalian urap kan? Yang sayur itu pakai ada kelapa digoreng. Aku dulu lumayan loh. Buat aja harga tinggi-tinggi. Lumayan di gereja-gereja. Lumayan 10.000 buat. Tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Kalau enggak ini mengenang. Bang Blender, kalau enggak ayat-ayat palsu lah minimal, karena tanpa ayat palsu mereka juga nggak punya Tuhan gitu loh. Ya itu palsu tadi itu. Wahai ibu, itu udah palsu itu. Harusnya wahai perempuan kan gitu. Iya, tanpa ayat Allahu palsu Akbar. mereka nggak punya Tuhan. Haleluya. Malu kan kau, haleluya, malu kan? Oh, sosokan. Oh, kau buka Yohanes 2 nomor 4. Mati kau minggu ini kalau tidak ada. Begitu dibuka datanya ternyata gak ada. Malu kan kau, haleluya. Makanya jangan kau banyakkan onani kau. Onani pula pakai oli kotor. Otakmu ya encer sedikit apa? Makanya Kasihan sekali kali. umat terjemahan itu bukalah original teksnya. Dia original teks dia kata ini ya, gunai itu bukan ibu. Parah kalian ya. Parah. Naik ke sini sok jagoan, ketebluk. Buka helm. Oh. Mana buka Yohanes 2 nomor 4. Mati kau. Begitu kemudian dia dibukan, ternyata nggak ada. Parah. Allah. Penyembah batu. Waduh, bahaya ini. Jadi Yesus itu nggak punya batu. Yang kau sembah itu nggak ada batunya. Kau pikir pada saat dia digantung di salib, biji sakarnya nggak ikut mati, Kolose 2 nomor 9. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Yesus itu Tuhan kau semua, termasuk bijinya. Jadi yang mati di atas tiang salib, jangan kau pikir dia sudah mati dikubur, biji sakarnya itu masih cenut-cenut. Mati juga dia, kucelok. Berarti dia turut andel, biji sakarnya ikut nebus dosa kalian. Tampar juga pakai sendal kau baru tahu sadar kau nanti ya. Dasar pengecut. Lagian ayat-ayat dalil-dalil penyembahan terhadap batu adanya di dalam kitab mereka. Di dalam Iya. Al-Quran, hadis atau apapun, baik secara tekstual, baik secara alegoris, harafiah, tidak ada Islam menyembah batu. Tetapi di dalam kitab mereka, penyembahan terhadap batu, bahkan batu segunung itu disembah. Allahku gunung batuku, Allahku sesembahanku gunung batuku. Nah, makanya jangan kebanyakan makan babi kalian itu. Babi itu sudah diuji secara klinis, binatang paling jorok yang kalian makan. Pada saat dia berak, itu beraknya dimakan sendiri seperti kalian. Pada saat kalian keluarkan kotoran dari mulut kalian, itu kalian telan sendiri kotoran itu. Kalian mengatakan umat Islam penyembah batu. Padahal ayat-ayat di dalam Bible kamu bertaburan penyembahan terhadap batu. Nggak usah terlalu jauh, Dek. Kisah para pewarta 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Betul, yaitu batu kamu penjuru. sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, Yesus disebut batu pun sini. Yang kau sembah Yesus, ya kau sembah batu lah, cuples. Banyak kali cerita kau. Ini dalilnya nih. Di mana dalilnya Allah adalah batu? Di mana dalilnya? Enggak ada. Ini Yesus adalah batu. Kisah para wartawan 4 nomor 11. Sakit kau kan?
Yesus adalah batu penjuru. Begitu diselidiki, apanya yang batu? Dilihat matanya, ini bukan batu. Dicari di hidungnya, nggak ada batu di sini. Di telinganya nggak ada juga batu. Ditarik ke bawah lagi sedikit. Ini buah dada, nggak ada batu. Turun lagi di bawah pusat. Ini batunya ternyata mumpet di sini. Ada dua. Pantas saja Tuhan kau disebut batu. Satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini, sembahan di atas muka bumi ini, yang mati gara-gara batu itu Tuhan kau. Coba kau suruh Tuhanmu berdiri, habis itu kau lempari batu. Kau suruh baring di bawah, ku buangin batu dari atas kalau nggak mati. Batu Hajar Aswad membunuh Tuhan kau. Batu Hajar Aswad kita angkat ke lantai 3 kan, terus Tuhannya disuruh telentang di bawah, dijatuhinlah batu Hajar Aswad. Dum, batu Hajar Aswad membunuh Tuhannya, haleluya. Parah kali kau, bah. Parah. Pakailah otak sebelum menghujat, pakai otak. Zuma. Ini Ya. Om Ji. Iya, Ya, gimana? apanya? Ini hostnya beneran Hale atau bukan? Bukan. Ini Bukan. aslinya. Oke. Bagus, Ya. saya di Islam sekarang. Kalian siap dengan saya? Iya, kenapa Oke, rupanya? saya akan buka original teksnya dan saya minta si Iya. Michan ini bacakan kalau benar dia bisa. Bisa nggak? Ya, Anda lah yang harus bisa, karena itu Bisa kitab yang dong, kalian ambil. kenapa enggak? Kamu Kita akan mengambil buktikan kitabnya siapa orang penyembah Yahudi. batu. Kamu mengambil kitabnya Yahudi kan? Apa Allah. dasarnya orang Kristen Kitab. mencuri Yahudi? Dulu Ya, kamu. kamu lihat ini. Ku tanya Ini dulu bukan kamu open. sebagai penyembah Muhammadiyah biji berkata zakar bahwa Yesus. Al-Quran Ku mengambil tanya kau dulu. 75% Dari dari mana Alkitab. orang Kristen Nih, mengambil saya bukan kitabnya open Yahudi? camp. Ku tanya Aku kau dulu. bercamp. Ku tanya kau. Dari mana Aku Tuhan open camp Kristen? dulu, kita bukti Dari dulu. mana Tuhan kalian Bukti Kristen dulu. mengambil kitabnya Bukti Yahudi? aja dulu. Kasih dalil dulu, kasih Bukti dalil. dulu. Ini bukti. Yuk. Kasih Open dalil, camp. kasih dalil bahwa Kristen Nih, punya mana hak dalilnya? untuk mengambil kitabnya Yahudi. Diam dulu. Ambil. Ayo. Tunjukkan. Nih. Tunjukkan dulu Nih, bukti haknya di dulu. mana haknya orang Ini Kristen Abdul Muti. menggunakan kitabnya Yahudi. Ya. Ayo. Sekretaris- Silakan. Silakan. Sekretaris Muhammadiyah Nih, Abdul saudara, Muti mengatakan dengarkan dulu, saudara. 75% Tunjukkan kepada isi saya Al-Quran diambil. legalitasnya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Tunjukkan dulu saya. Ayo. Hei, pencuri. Hei, agama pencuri. Pencuri kitabnya orang, terjemahan kitabnya agama Yahudi. Hei, maling, gak punya malu. Hei, maling, pencuri. Ini ada saudara saya, Akhi Billy. Saya mau tanya antum, Akhi. Apakah ada legalitas di dalam kitab Tanak untuk orang Kristen? Silakan, Akhi, dijawab supaya mereka ini waras. Iya, nggak ada, karena kalau kita lihat dalam kitab Keluaran Keluaran ya dikatakan Torah Sifalun Mose Sakilat Yaakov. Ini mah KW Yahudi KW. Torah Sifalun Mose Sakilat Yaakov dikatakan Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik siapa, kepunyaan siapa di dunia ini, dipercayakan oleh Hashem. Kenapa turun? Kenapa turun, teman-teman? Kenapa Tap layar ya. Yang kencang tap layarnya, yang kencang teman-teman di bawah. Akhir Tap ini layarnya. kenapa bisa? Di report kayaknya, di report baru juga naik. Waduh. Jadi kalau Umi, ada orang, tapi jadi ini Umi, Ya. Tuhannya Oten telanjang di dalam penjara, berarti bergelantungan di dalam penjara itu barangnya. jadi kalau ada orang Kristen penyembah manusia Yesus yang mengaku bintang timur sang Lucifer naik-naik ke Komal Islam nguji kita pakai Ibrani, tanyakan apa hakmu? Emang itu kitabmu? Allahu Akbar, nggak malu. Loh, kok turun lagi Bang Bilinya? Ya, kenapa, Hi? Enggak, di report kayaknya. Coba lagi. Dilanjut lagi. Artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Itu milik kepunyaan Bani Israel, orang Yahudi. Makanya keselamatan orang Kristen itu berada di tangan orang Yahudi. Ya, terus
apa namanya dari Mission Torah dari Sion keluar Torah dan mengajarkan dari Yerusalem. Nggak mungkin mengajarkan Torah, mengerti Torah dengan ajaran orang Kristen, nggak mungkin, nggak akan paham karena keselamatan mereka datang dari bangsa kami dan Torah datang dari bangsa kami, pengajaran juga datang dari bangsa kami. Jadi tidak mungkin Kristen mengajarkan Torah dengan benar. Lanjut. Oh enggak ada masalahnya. Bang Billy kenapa ya? Ini Bang Adit dicabut aja dulu moderator yang mungkin ini dikerjain moderator. Ya, teman-teman di bawah yang moderator jangan diturunkan Bang Billy, jangan diturunkan teman-teman moderator di bawah kalau ada. Naik turun. Ya, jadi kalau di dalam ajaran kekristenan tidak ada mereka melakukan Torah, karena Paulus sendiri yang mengatakan barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Torah, maka dia hidup berada di bawah kutuk ya. Kristen tidak melakukan perintah Torah, tetapi justru ada yang masih melakukan perintah Torah. Contohnya orang-orang Kristen dari Advent, mereka masih melakukan Syabat, dikatakan bidat oleh orang-orang dari Protestan ini ya. Jadi ternyata tadi si Om Ji itu naik, dia tidak tahu bahwa dia bawa nggak tahu referensi dari mana, mengatakan Al-Quran 75% dari Alkitab. Ya, kamu tidak paham bahwa Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kitab kalian yang kalian pakai sekarang PB itu dibawa oleh Martin Luther di abad ke-16. Textus Receptus yang kemudian sekarang menjadi PB, Perjanjian Bahlul ya. Itu dibawa Martin Luther itu di abad 16, 10 abad setelah adanya Al-Quran. Makanya bisa kita buktikan kitab kalian berbahasa asli Koine Greek. Di dalam Koine Greek tidak ada kata Alkitab, tidak ada kata Allah, tidak ada kata Rasul. Di dalam kitab kalian adanya Theos, ya kan, Apostel. Kenapa itu jadi ada di dalam PB sekarang? Ada kata Allah, ada kata Alkitab, ada kata Rasul, ada kata kafir. Itu adalah kutipan dari Al-Quran. Ini yang membuktikan bahwa kitab kalian mengutip dari Al-Quran, mencomot kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, kemudian diterjemahkan semau-mau kekafiran kalian. Seperti itu. Silakan Bang Da. Iya. Jadi sekali saya sampaikan ya, bahwasanya mau dicari dimanapun, di terjemahan yang sekalipun yang baru ini, kita tidak akan pernah menemukan legalitas ya, bahwa kitab Tanak itu yang mereka sudah terjemahkan dengan selera mereka, bahwa itu kitab difirmankan oleh Tuhan untuk orang-orang Kristen. Tidak ada itu, sama sekali nggak ada. Nah, coba Ahli Billy sudah menjelaskan tadi, sudah membacakan kita juga di Ulangan 33 ya, Ulangan 33 nomor 4 atau nomor 5 ya. 4 Torah sifalanu Moshe morasa kehilat Yakov, itu dia. Betul. Hanya untuk Bani Israel. Iya, hanya untuk Bani Yakub aja. Makanya di dalam pemahaman orang Yahudi akan Torahnya itu ada dua Torah, Torah Shebiktav dan Torah Shebealpe. Nah, dikatakan dalam Talmud Yoma, dikatakan Hashem tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali daripada hal Torah Shebealpe-nya, oral Torah. Jadi yang dimiliki oleh orang Yahudi itu dua Torah. Ketika kita bingung mencari jawab, misalnya di dalam Bilangan 13 ayat 30, orang Kristen pasti bingung, ini siapa, ya kan? Bunyinya begini, tentang orang Kanaan, karena yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Jadi kita pasti akan menang karena yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Lah, siapa itu? Orang-orang yang membaca hanya dalam Torah yang tertulis, nggak tahu itu siapa. Tapi kami tahu bahwa itu adalah Ayub, Nabi Ayub. Karena kesalehan Nabi Ayub, tidak mungkin Kanaan itu dengan penduduk-penduduknya itu bisa dikalahkan, karena Ayub akan berdoa kepada Tuhan. Ayub ini bukan Nabi Israel ya, Nabi dari bangsa-bangsa lain. Makanya ada Nabi bagi bangsa-bangsa lain. Makanya ketika Ayub sudah mati, sudah meninggalkan Kanaan, yang melindungnya adalah Ayub, maka orang Israel bisa masuk ke situ. Jadi mata-mata 10 mata-mata pengintai itu masuk ketika Ayub sudah meninggal gitu. Jadi orang Kristen nggak akan paham Torah itu dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Karena apa? Ada hal-hal yang tersembunyi. Kita ketika mendapatkan mentok di dalam Torah yang tertulis, kita akan pergi kepada oral Torah untuk memahaminya gitu. Lanjut. Yang 613 miswat itu ya Ci ya, terbagi menjadi 2 ya.
Iya, jadi nggak mungkin Kristen bisa mengajarkan Torah dengan benar, nggak mungkin. Karena ahli Taurat itu adalah orang-orang Yahudi, dikatakan ahli-ahli Taurat itu orang Yahudi. Makanya Jadi demo tadi- aja. Enggak, tadi juga Umi mau kasih tahu ya sama teman-teman, kalau Bang Blender mengatakan mereka itu monyet, atau Michan juga sering mengatakan mereka monyet, itu bukan kita menghujat, tapi ini berdasarkan dalil juga. Kalau kita baca di dalam kisah Ashabul Ashabati, ya, di mana Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Kenapa Allah sampai mengutuk mereka menjadi kera yang hina? Karena kedegilan mereka, pembangkangan mereka. Pada saat diperintahkan untuk tidak melakukan apapun pada hari Sabat, mereka membantah. Ya, mereka membantah. Artinya pada saat diingatkan ke dalam kebenaran, mereka ini pembangkang. Mereka ini adalah umat-umat yang degil. Maka Allah mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Artinya pada saat kita menemukan orang-orang kafir seperti mereka, pembangkang, mereka degil, pada saat kita memberitahukan kebenaran dari kitabnya mereka membangkang. Artinya mereka nggak jauh berbeda dengan monyet, dengan kera, ya, seperti itu. Ini bukan penghujatan, tapi kita berbicara ada dalilnya. Bang Blender kalau marah eko monyet, Umi juga kalau marah eko monyet, denger ya. Ini ada dalilnya, karena mereka ini adalah pembangkang, teman-teman. Yang dibangkang nggak tanggung-tanggung apa yang diperintahkan oleh manusia yang mereka sembah sebagai Tuhan. Masya Allah. Oke, Bersyukur belum namanya. sahabat-sahabat sekalian, Ahi Billy, Dinda, saya boleh geser ke Komal sebelah. Kebetulan ia mualaf kemarin, adiknya juga mau, insya Allah malam ini Masya masih minta Allah, pencerahan lagi subhanallah. untuk dibimbing ke Islam. Ya. Boleh ya? Oh, belum Di bisa ada maintenance adiknya. dulu. Di maintenance dulu. Iya, baik. Makasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bang Dea. barakallahu fiik, semua tetap berjuang, semangat terus ya, jepit Ya. lehernya kemudian teman-teman yang nakal itu dengan jepitan kuku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Gurunda sudah berkenan mampir ke Umi, rumah saya. Umi bisa Iya, nggak? terima kasih. Umi bisa nggak moderatorin aku sama si RK? Tadi aku lihat RK gemes banget, terus aku minta naik. Aku naik berapa kali nggak dinaikin sama dia. Ya udah undang ke sini aja si RK-nya, Bang. Dia lagi live. Di Komal Bang Billy aja, Terus, Bang Billy aja. tadi kan bicara soal Lanjut. di tempatnya dia, tapi RK-nya tuh nggak pernah mau. RK kan dulu Umi udah pernah ituin kan, udah pernah jadi